Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, sebelum lanjut, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan sampaikan dari depan saudaraku terkait hubungannya Kece, Abu Janda dan Ade Armando. Di sini ada ya. Saya bacakan aja. Disadur dari Demokrasi News.id. Usai M. Kece dianiaya di rutan, Abu Janda dan Ade Armando dapat peringatan soal kemungkinan dieksekusi di jalanan. Demokrasi.id. Usai penganiayaan Muhammad Kece oleh Irjen Polisi Napoleon Bonaparte di rutan Bareskrim, Novel Bamukmin mendesak polisi secepatnya memproses para penista agama Islam lainnya. Ia lantas menyebut nama Sukmawati Soekarno Putri, Abu Janda, Gus Muwafiq, dan Ade Armando. Menurut Novel, bila kasus penista agama yang mereka lakukan tidak segera diproses, dikhawatirkan umat Islam akan mengeksekusi mereka di jalanan. Sukmawati, Abu Janda, Muwafiq, Ade Armando bisa saja dieksekusi di jalanan oleh massa. Di sel saja bisa lolos penganiayaan, apalagi di jalanan, ucap Novel Senin 20 September 2021. Novel menyebut kemarahan umat Islam itu bisa cepat meluas bila para penegak hukum tidak sigap memproses kasus penista agama lainnya. Karena itu, Novel mewanti-wanti kepolisian agar segera memproses para penista agama lainnya. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penghakiman jalanan. Hal ini bisa saja akan meluas. Dilakukan penghakiman jalanan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang lain yang tidak diproses secara hukum dengan adil, tegas Novel. Novel juga memandang polisi tidak bisa menyalahkan umat Islam yang menganiaya Muhammad Kece. Itu semata-mata karena memang umat Islam marah dan tak terima dengan penistaan agama Islam yang dilakukan Kece. Karena kasusnya sangat sensitif, jadi jangan disalahkan kalau ada yang terpancing untuk menghakiminya, tutur Novel. Atas alasan itu, Novel menilai penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon terhadap Kece adalah sebuah hal yang pantas dilakukan. Menurutnya, Napoleon merupakan perwakilan amarah umat Islam terhadap ulah Muhammad Kece. Apa yang diduga dilakukan Irjen Napoleon itu adalah perwakilan amarah umat Islam yang beriman pasti tak terima agamanya dihina, kata Novel. Novel juga meminta agar kepolisian bersikap profesional dalam kasus ini, sebab Irjen Polisi Napoleon Bonaparte pasti memiliki alasan kuat atas penganiayaan terhadap Kece. Harus dilakukan dengan adil, karena pasti ada sebab akibat yang dilakukan Irjen Napoleon, kata Novel. Sementara apa yang menimpa Kece itu dinilai Novel masih kurang setimpal dengan ulahnya yang telah menyakiti umat Islam. Si Kece memang pantas mendapat ganjaran yang sangat berat, baik dalam masyarakat maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, kata Novel. Namun Novel juga menyatakan bahwa ada yang dialami Kece itu masih cukup ringan. Jadi apa yang dialami Kece itu masih cukup ringan. Pasalnya dalam hukum Islam, penista agama harusnya mendapat hukuman mati. Dalam hukuman Islam untuk penista agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati, tegas Novel.
Untuk itu, meski diniaya dan dilumuri kotoran manusia, novel menganggap Kece masih cukup beruntung. Untuk itu, meski diniaya dan dilumuri kotoran manusia, novel menganggap Kece masih cukup beruntung. Maka Kece masih beruntung, masih hidup, kata novel. Demikian informasi sahabatku terkait masalah adanya penyampaian oleh novel Bakubumin. Kepada saudara-saudaraku, sahabatku semua dimanapun saudara berada, memang masalah penistaan agama ini adalah sesuatu yang sangat sensitif di negeri ini kawan, bahkan di seluruh dunia. Maka saya mengajak kepada saudara-saudaraku, marilah lebih baik urus agama masing-masing, jangan urusin agama orang lain, ya kan? Jangan urusin agama orang lain, karena inilah efeknya. Inilah efeknya kalau kemana-mana. Berhentilah siapapun, ya, yang Muslim, yang Katolik, yang Protestan, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya. Saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, sesama anak bangsa Indonesia, untuk lebih baik fokus, pelajari, dalami agama masing-masing. Setelah sudah memahami isi agama dan ajaran agama masing-masing, praktekkan di dunia nyata. Ini kawan, karena kalau tidak ini terus merembet. Ini sensitif. Mungkin dulu-dulu ini masih ada di kalangan sekelompok lah orang. Sekarang ini sudah merambah dan menyentuh kepada yang sudah punya profesi. Tentunya ini akan semakin kurang mantap. Kalau ini sudah menembus benteng yang memiliki profesi dan sudah masuk ke sana, seperti Pak Napoleon, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, di mana beliau adalah seorang polisi, tapi sudah menyentuh masuk ke hatinya dan sebagainya. Ini sangat kurang mantap kawan. Ya, jadi tolong, inilah efek dan terus meluas. Bisa jadi di kalangan TNI, Polri yang masih aktif semuanya, ya dan yang lainnya mungkin juga sudah tidak senang, tidak suka dengan orang-orang yang menistakan agama. Cuma mereka masih bisa menahan diri, masih bersabar. Karena efek dari menistakan sebuah agama adalah akan terjadi perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Ini pesan saya. Maka sekali lagi, termasuk kepada diri saya, kalau ada saya salah, tolong ingatkan saya terkait masalah-masalah sara begini. Ya, tidak boleh kita mencari kekurangan, apalagi memfitnah, menghina agama lain. Tidak usahlah, nggak usah cari masalah yang begitu-begitu, karena ini akan merebet. Ini kita belum tahu ini apakah masalah ini akan bisa segera adem atau semakin meluas. Kita lihat ke depan kawan. Tapi harapan saya masalah ini tidak meluas, itu harapan saya. Demikian sahabatku, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita. Mari kita pekikkan lagi semangat Bung Tomo, merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam hormat, salam santun, salam persahabatan, salam persaudaraan, dan salam persatuan Indonesia. Merdeka.